Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ikhwani rahimakumullah, jamaah online yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat atau via online ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ya ikhwani rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sedikit ilmu tentang mengenai pentingnya pendidikan di dalam kehidupan kita. Ya ikhwani rahimakumullah, pendidikan adalah landasan yang sangat penting dalam membangun peradaban dan karakter manusia. Dalam Islam sendiri, kita mengajar untuk mempelajari ilmu sejak lahir hingga ajal tiba. Serupa dengan sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya ikhwani rahimakumullah, melalui pendidikan kita semua tidak hanya mendapatkan pengetahuan untuk meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan di akhirat. Pendidikan membuat akhlak, karakter, dan cara pandang seseorang terhadap dunia. Maka menuntut ilmu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk kemajuan umat, bangsa, dan agama. Diceritakan atau digambarkan di suatu kitab yang menjelaskan bahwasanya ketika seorang anak itu tidak diberikan pendidikan, tidak diberikan tarbiyah kepada orang tuanya, maka seorang anak itu akan katakanlah tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena seorang orang tuanya tidak memberikan tarbiyah atau tidak memberikan akhlak, tidak memberikan pendidikan kepada anaknya. Maka dari itu ada gambaran di suatu kitab itu, ibarat anak itu ibarat pohon, ya, pohon yang masih kecil. Ya, pohon yang masih kecil ini gimana caranya ketika dewasa ini supaya tegak lurus? Maka dari itu ketika kita ingin pohon kita ingin tegak lurus, maka kita harus mengikat pohon-pohon itu supaya tegak lurus. Nah, maka dari itu ketika kita ingin mempunyai anak yang pendidikannya bagus, dengan akhlaknya bagus, maka tarbiyahkanlah anak kita dengan apa? Dengan akhlak, dengan pengetahuan, dengan pendidikan. Ikhwani rahimakumullah, di era modern seperti ini, pendidikan menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan global. Dunia terus berubah dengan cepat. Teknologi berkembang pesat dan kebutuhan akan pengetahuan semakin tinggi. Jika kita tidak memperlengkapi diri dengan ilmu, maka kita tertinggal. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua, terutama para orang tua, untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak. Ya ikhwani rahimakumullah, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab kita semua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan teladan yang baik dan mendorong anak-anak agar gemar belajar. Maka ada satu hadis yang dimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al-um madrasatul ula, yang artinya itu ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, ini mengartikan atau mengisyaratkan bahwasanya seorang ibu akan menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Dengan apa?
dengan mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang bagus, maka dengan pendidikan yang bagus akan menghasilkan anak yang akhlak yang mulia. Ya ikhwani rahimakumullah. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pendidikan adalah jalan panjang yang harus kita tempuh dengan kesungguhan dan ketekunan. Ilmu yang kita dapatkan tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Maka dari itu, jadikanlah pendidikan sebagai inventarisasi masa depan, baik dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan hidayah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya ikhwan rahimakumullah. Ada satu hadis yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika kita ingin dunia, maka dengan ilmu. Ketika kita ingin perkara akhirat, maka dengan ilmu. Ketika kita ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Nah, hadis ini mengartikan bahwasanya ketika kita ingin sesuatu, ketika kita ingin mengetahui, maka belajarlah, maka mengajilah, maka tarbiyakanlah diri kita. Maka didiklah diri kita dengan apa? Dengan ilmu-ilmu, dengan berkumpul dengan para salafun saleh. Ya ikhwan ya rahimakumullah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.